Halo, Assalamualaikum Baraya Pasundan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Pagi ini saya sama keluarga mau jalan-jalan menuju kota Bandung. Dari mulai start di kota Manonjaya, nanti akan melewati Singaparna, Garut, dan nanti tembus ke Lingkar Nagreg. Seperti apa keseruan di jalan raya? Saksikan terus video saya selanjutnya sampai selesai ya. Oh iya, sebelum teman-teman melanjutkan nonton video saya sampai selesai, jangan lupa like dan subscribe channel akun saya ini agar ke depan saya bisa lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru lagi tentunya. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Ini saya sudah sampai di daerah Condong, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Tasikmalaya. Perjalanan kali ini dari Manonjaya melewati Garut, nanti tembus ke Bandung, itu diperkirakan sekitar 3 jam kalau tidak macet ya. Kalau macet mungkin bisa sampai 4 jam. Oke, ini saya sudah melintasi di depan kantor Lanut Wiryadinata Tasikmalaya ya. Ini di dalam sana itu ada lapangan terbang, namanya lapangan terbang Wiryadinata. Dan selain Lanut juga di dalam Lanut Wiryadinata itu ada Bandara Wiryadinata ya teman-teman. Jadi Bandara Wiryadinata ini dulu pernah melayani Tasik ke Jakarta, juga Tasik ke Solo. Cuman saat ini karena minimnya penumpang, karena sepinya penumpang, akhirnya saat ini juga semua pesawat yang menuju ke Tasikmalaya akhirnya jadi sepi ya teman-teman. Jadi nggak ada lagi penerbangan seperti itu. Hanya mungkin pernah kemarin-kemarin Susi Air pernah rute dari Jakarta, Bandung, Tasik, Pangandaran pernah melayani rute tersebut. Cuman ya karena penumpangnya di Tasikmalaya juga nggak ada, akhirnya dia berhenti lagi melayani, dia berhenti lagi turun di Tasikmalaya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, ini di depan ada perempatan yang menghubungkan Jalan Ring Road lingkar luar kota Tasikmalaya. Nah ini kalau yang ke kanan itu jalan baru, nanti tembusnya ke Karangresik ya. Ini saya ambil yang lurus melewati pusat kota Tasikmalaya. Nah seperti ini ya penampakan pusat kota Tasikmalaya ya. Ya lumayan, kotanya lumayan rame, nggak sepi-sepi amat, juga nggak terlalu rame seperti Bandung lah. Jadi kota Tasikmalaya ini sekarang merupakan kota madya. Kalau dulu kan kabupaten, sekarang kabupatennya, ibu kotanya adalah Singaparna. Kalau sekarang Tasik
Tasik Kota ini merupakan kota madya yang dipimpin oleh seorang wali kota. Sementara untuk bupatinya, kantor bupati berada di Singaparna dan merupakan itu ibu kota Kabupaten Tasikmalaya, teman-teman ya. Nah, ini Jalan Kiai Haji Zainal Mustofa yang terkenal di Tasikmalaya dengan view-nya yang indah. Sebenarnya kota Tasikmalaya ini merupakan kota yang sangat strategis ya, karena sebagai tempat perlintasan dari Bandung mau ke Jawa Tengah dan sebaliknya dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur mau ke arah Bandung pasti akan melewati Tasikmalaya. Jadi Tasikmalaya ini merupakan kota yang sangat strategis dan di sini juga ada bandara, ada stasiun dan terminal bis yang lumayan besar juga. Dan di sini bis-bis yang melayani juga banyak ke berbagai arah, baik ke arah barat maupun ke arah timur ya. Dan ada salah satu perusahaan bis yang berasal dari kota Tasikmalaya itu adalah Bus Budiman ya. Jadi Bus Budiman itu ternyata memang seorang pengusaha asal Tasikmalaya, makanya kenapa pool Bus Budiman itu kebanyakan berada di kota Tasikmalaya. Nah, Bus Budiman itu juga melayani ke berbagai kota yang ada di Jawa Barat, juga di Jawa Tengah. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di Simpang 5, di bundaran Simpang 5 ini. Nah, itu kalau yang ke kiri menuju ke Ring Road lingkar luar kota Tasikmalaya. Kalau yang ke kanan ke pusat kota. Ini saya ambil yang lurus ke arah Singaparna, nanti tembus ke Garut. Oke teman-teman, ini saya coba berhenti dulu di salah satu tempat oleh-oleh. Ini merupakan toko yang menjual lapis legit sama bolu gulung ya. Saya biasa beli di sini karena memang harganya terjangkau dan rasanya juga sangat enak. Nah, jadi saya kalau beli oleh-oleh biasanya di sini nih. Oke, setelah tadi membeli sedikit oleh-oleh, ya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak lah. Namanya juga oleh-oleh ya kan. Oleh-oleh ya cukup untuk di rumah aja sedikit. Nah, ini kita lanjutkan perjalanan. Ini saya sudah memasuki daerah Mangkubumi. Berhubung waktunya sudah masuk ke sholat duhur, saya berhenti dulu di SPBU, salah satu SPBU daerah Singaparna ini ya, untuk melaksanakan dan menunaikan sholat zuhur. Nanti kalau setelah selesai sholat baru kita lanjutkan lagi perjalanan. Sendiri nyala sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Ini masih di daerah Singaparna ya, baru keluar dari SPBU.
Oh ya teman-teman, sedikit informasi bahwa transportasi yang menuju ke Singaparna, baik yang dari Jakarta maupun dari Bandung, juga ada beberapa bis yang melayani rute tersebut ya, baik dari Jakarta, dari Bekasi, dari Bandung. Nah ini seperti bis Karunia Bakti itu ke Jakarta, ada juga Prima Jasa, ada juga Budiman yang khusus memang ke Singaparna. Jadi nggak usah khawatir, ke Singaparna banyak pilihan transportasi ya teman-teman. Ada juga mobil elep, yang mobil kecil itu dari Bandung juga ada, dari Garut. Jadi banyak ya jurusan yang ke Singaparna. Nah, jalan raya yang menghubungkan Tasik, Singaparna, Garut seperti ini ya. Jadi sedikit agak kelokannya tuh agak lebih tajam-tajam, tidak seperti jalur yang melewati Limbangan, Malangbong dan Gentong ya. Jadi kalau ke sini di samping jalannya nggak terlalu lebar, juga tikungannya yang cukup patah-patah seperti ini. Jadi kalau bis-bis besar atau kendaraan yang besar apabila melewati daerah sini ya harus hati-hati. Nah itu elep yang seperti itu ya. Dan kelebihannya apabila kita melewati rute ini adalah banyaknya pepohonan besar seperti ini ya. Jadi suasananya itu suasana kembali ke tahun 70-an. Jadi di sini masih mempertahankan pohon-pohon yang rindang seperti ini. Jadi kita kalau di jalan tuh nggak kepanasan lah. Terus juga pemandangannya juga lumayan, view-nya agak lumayan indah ya, dengan hamparan sawah, bukit dan perkampungan seperti ini. Ya memanjakan mata lah. Bisa menikmati selama perjalanan itu, bisa menikmati pemandangan. Dan momen-momen seperti inilah yang saya harapkan di setiap perjalanan itu, kita bisa menikmati setiap jengkal langkah kendaraan kita, dan kita bisa menikmati pemandangan alam pedesaan, dan kita bisa memahami kehidupan orang-orang yang ada di sekitar daerah yang kita lewati. Jadi kita tahu kultur budayanya orang-orang yang ada di sini gitu ya. Nah seperti ini kan pemandangannya kan lumayan indah, lumayan memanjakan mata seperti ini. Nah seperti itulah kadang-kadang kalau di jalanan sempit seperti ini nggak boleh sembarangan kita melaju ya. Nah ini teman-teman, kita sudah melintasi
Kota Salawu ya. Kota Salawu ini kota kecamatan yang berada di Kabupaten Garut ya teman-teman. Jadi kota Salawu ini akan dijumpai apabila kita melakukan perjalanan dari Garut melewati rute Singaparna dan tembus ke Tasikmalaya. Jadi kota ini lumayan rame sih kalau seukuran untuk di daerah seperti ini. Oke, ini kita sudah masuk ke kota Garut ya teman-teman. Ya seperti inilah penampakan kota Garut. Ya tidak jauh berbeda dengan kota-kota lainnya yang ada di Jawa Barat. Dan kota Garut ini sama dengan kota Subang, Sumedang, dan Tasikmalaya. Karena ciri khas kota-kota yang ada di Jawa Barat seperti Subang, Purwakarta, Sumedang maupun Tasikmalaya itu pertokoannya itu mepet ke pinggir jalan, jadi tidak ada lahan parkir ya teman-teman. Beda dengan kota-kota yang ada di Sumatera seperti Pekanbaru, Palembang, Jambi, yang notabene mereka dengan mudah untuk memperluas wilayah perkotaannya. Jadi penataan kotanya lebih tertata gitu. Kalau kota ini kan kota zaman dulu, jadi saat itu pemikirannya belum kepada keadaan sekarang yang kita kalau kemana-mana naik mobil berhenti harus parkir seperti itu. Oke teman-teman, ini saya sudah memasuki jalan lingkar luar kota Garut ya. Jadi jalan ini saat ini merupakan jalan terindah di Jawa Barat karena dengan background pegunungan seperti ini jarang ditemukan di daerah manapun ya. Jadi jalan ini mirip seperti saya waktu berada di kota Swiss zaman dulu. Jadi pemandangannya mirip seperti ini. Jalan yang menghampar, lebar, terus di depan ada gunung yang menjulang tinggi seperti ini. Sungguh luar biasa keindahannya ya.
Baik teman-teman, ini saya istirahat di tempat oleh-oleh di daerah Garut. Saya mau mencoba membeli oleh-oleh ciri khas Garut yaitu burayot. Burayot dalam bahasa Sunda artinya ngegantung, yang hampir sama dengan ngegantungnya anu lah, seperti itu ya. Nah, ini ada dodol, ada wajit ciri khas Garut yang seperti ini. Banyak ditemui, bukan hanya di Garut, juga di kota-kota lain sekarang sudah banyak tersedia. Apa itu? Apa itu? Bajigur coklat bandrek. Oh, bandrek bajigur. Itu burayotnya udah beli 2. Berapa? 25. Ini jahe merah. Beli 2 50. Setelah sedikit membeli oleh-oleh ciri khas Garut yaitu burayot. Burayot itu kalau dibilang orang Sunda itu ngegantung ya, ngegantung anunya barang laki-laki itu namanya nggak burayot gitu ya. Karena kenapa makanan itu disebut burayot? Karena memang ya bentuknya mirip dengan ya ngaburayot itu gitu. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di Lingkar Nagreg ya. Lingkar Nagreg ini mempunyai ikon yang cukup viral, yang cukup populer di seantero jagat, adalah terowongan ini nih. Ini merupakan terowongan yang menghubungkan Tasikmalaya, Garut yang menuju arah ke Bandung. Jadi kalau dari Garut, dari Tasik kalau mau ke Bandung pasti melewati terowongan Nagreg ini ya. Jadi banyak netizen yang belum pernah lewat sini itu nggak percaya kalau terowongan ini berada di Bandung ya, dikira berada di luar negeri, padahal ini berada di Nagreg, Bandung ya. Coba aja lah kalau misalkan pengen nggak penasaran ya, silahkan datang ke kota Bandung, nanti coba jalan-jalan ke wilayah Nagreg. Jadi Lingkar Nagreg ini dibuat tahun 2007 dan selesai dan dapat digunakan pada tahun 2010 ya teman-teman. Berhubung dari pagi kita belum makan nasi, jadi kita mampir dulu di salah satu rumah makan yang biasa saya mampiri. Ini saya coba ada bebek goreng pakai lalaban dan sambal terasi seperti ini. Harganya lumayan terjangkau, satu potongnya cuma 35.000 ya. Rumah makan ini tidak jauh dari pertigaan Lingkar Luar Nagreg ya. Oke teman-teman, istirahat sudah, makan sudah, perut kenyang sudah. Sebelum ngantuk melanda, saya lanjutkan perjalanan lagi karena tujuan akhir saya ke rumah di Bandung. Perjalanan kurang lebih masih sekitar 1,5 jam dalam kondisi keadaan jalanan ramai lancar seperti ini ya. Mudah-mudahan tidak macet.
Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di Simpang Susun Cileunyi ya. Jadi Simpang Susun Cileunyi ini merupakan pertemuan dari berbagai arah, dari arah Jawa Tengah, Tasikmalaya, juga dari arah Sumedang, Cirebon. Nah makanya sekarang dibuat flyover susun seperti ini. Nah ini yang ke kiri masuk ke gerbang tol Cileunyi. Kalau yang lurus tadi itu tembus ke pusat kota Bandung ya. Nah, sedikit informasi bahwa gerbang tol Cileunyi ini kalau dulu merupakan ujungnya jalan tol Purbalunyi ya. Nah, kalau saat ini hanya untuk gerbang tol keluar dari tol Purbalunyi yang menuju arah Garut dan Tasikmalaya. Nah, ini kalau mau ke Cirebon setelah lepas dari gerbang tol ini, awas jangan salah ngambil jalur ya. Jadi kalau yang mau ke Cirebon bisa ambil jalur sebelah kiri nih, yang sebelah kiri ini. Nah kalau ke kanan ini masuk ke tol Purbalunyi, yaitu tol lingkar Bandung ya. Jadi kalau mau ke Cirebon barusan belok kiri, nanti masuk ke tol Cisumdawu. Oke teman-teman, kita sudah berada di gerbang keluar tol Paster ya. Jadi saya hari ini keluar dari gerbang tol Paster untuk mengurangi jarak menuju ke rumah gitu ya. Sudah mulai ramai.
Jadi tarif dari tol Cileunyi keluar di Paster itu sekitar 10.000 ya teman-teman. Masih tarif lama lah karena jalan tol Purbalenyi ini memang jalan tol lama. Harganya ya cukup merakyat lah. Tidak seperti jalan tol yang baru-baru dibangun itu harganya agak sedikit mahal ya. Seperti jalan tol Seroja yang menghubungkan Pasir Koja dan Soreang. Nah itu agak sedikit mahal ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini kondisi setelah keluar tol Paster. Kondisinya memang sehari-hari diisi dengan kemacetan seperti ini ya. Ini sebenarnya termasuk hari biasa dan kemacetan sudah seperti ini. Apalagi kalau hari libur panjang atau pas mudik lebaran seperti tahun kemarin, di sini terjadi kemacetan yang cukup crowded di tol Paster ini. Makanya kadang saya sering menghindari keluar tol Paster, ya macetnya parah seperti ini. Nah, makanya saya kurang setuju dengan pemerintah yang akan membuat pembayaran tol tanpa sentuh atau MLFF, Multi Low Free Flow. Jadi pembayaran tol itu tanpa menempelkan kartu ya, jadi cukup memakai sinyal dari satelit. Nah, sebenarnya percuma ketentuan tersebut diberlakukan karena kemacetan tidak akan terhindari setelah keluar dari pintu tol. Setelah itu kan akan ketemu lampu merah seperti ini. Jadi tetap aja macet gitu kan. Jadi bukan masalah di pembayaran tolnya yang bikin macet, tapi setelah keluar tol itu pasti ketemu lampu merah perkotaan seperti ini. Nah, sebenarnya solusinya itu seperti apa apabila keluar tol itu tidak ketemu dengan perempatan lampu merah seperti itu? Bagaimana caranya supaya nggak macet? Nah, setelah keluar dari pintu tol Paster, saya ambil langsung belok kiri seperti ini menuju arah ke Gunung Batu ini ya. Nah, nanti di depan saya akan memasuki terowongan atau underpass yang menghubungkan jalan ini menuju ke area Hussein Sastra Negara. Nah, di sini juga merupakan titik kemacetan yang lumayan parah apabila hari-hari tertentu ya, seperti pulang kerja atau pada saat libur-libur panjang. Di sini tuh memang akan selalu terjadi kemacetan karena tempatnya sempit, jalurnya itu sempit. Hanya cukup dilalui untuk satu mobil dan itu pun tidak bisa dilewati oleh truk ya. Nah, terowongannya seperti ini. Sebenarnya ada dua lajur, yang masuk sama yang keluar, sama aja. Cuman pada saat masuk terowongan ini memang jalurnya sempit sekali, motor aja nggak bisa lewat. Jadi mobil aja cukup ngepres satu mobil. Dan kenapa macet seperti ini? Karena di depan setelah kita keluar dari terowongan ini akan ketemu pertigaan, dan akhirnya di pertigaan itu ada mobil yang mau masuk, ada yang mau keluar belok kanan, ada yang mau belok kiri, ya semrawut seperti itulah. Makanya sebenarnya saya setuju adanya polisi Pak Ugah itu yang bisa mengatur lalu lintas ya, lumayanlah membantu. Ya kita bisa ngasih seikhlasnya kalau kita mau gitu. Kalau enggak pun mungkin mereka juga nggak apa-apa sih. Nah, nggak jauh dari keluar terowongan ini, di depan kurang lebih 50 meter saya akan mengambil arah ke kanan, yaitu masuk ke wilayah area Hussein Sastra Negara. Nah, di sini juga merupakan titik kemacetan karena dua titik kemacetan itu, sehingga kendaraan yang melewati jalur ini akan semakin macet parah apabila di jam-jam sibuk ya. Nah, ini ada pintu gerbang masuk Hussein, saya akan masuk ke dalam sini. Nah, di sini sudah merupakan area kantor, area perumahan Lanud Hussein Sastra Negara. Oke teman-teman semua, terima kasih ya bagi yang sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau mau komen juga silahkan.
Nanti saya balas komennya ya, asalkan komennya yang tidak mengandung sara maupun tidak mengandung hujatan. Terima kasih bagi yang sudah menonton, bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam video ini ada salah-salah kata, dan apabila ada postingan-postingan video yang salah informasi, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah like, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan kita menjadi teman dan persahabatan di YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat istirahat.